Yang pertama, siapa yang menjamin rezeki? Siapa yang menolong? Siapa yang sanggup menghilangkan musibah? Oke. Tampung anaknya, makan secukupnya, seadanya, bukan berlebihan. Setelah 2 hari diajarkan bagaimana cara sholat, bagaimana cara ibadah, bagaimana cara berpikir. Sudah aku hadiahkan yang paling penting, yang paling pokok untuk awal daripada orang yang beribadah. Bacalah tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Sudah habis. Setelah 2 hari silahkan kamu keluar dan jangan lagi kembali kepadaku dalam keadaan yang sama seperti ini. Buktikan bahwa Allah itu menjamin rezekimu, buktikan Allah itu menolong kamu, buktikan Allah itu mencabut musibah. Uang. Ya namanya nggak punya rumah, nggak punya pakaian, selembar saja. Bagaimana? Uang nggak megang, kerjaan nggak ada, apalagi dia golongan orang Majusi yang semua akan kita tolak karena semua wilayah itu orang Majusi, bukan orang Islam. Baru ke daerah lain baru menemukan rombongan orang Islam, tapi itu pun tidak ada yang diterima. Cuman wasiat tadi dipegang betul sama orang mu'allaf ini. Bahwa yang menjamin rezeki itu menurut Islam Allah, yang menolong Allah, bukan Nabi. Yang tidak menyakiti. Akhirnya saat masuk ke daerah tidak ada rumah, tidak ada tempat, akhirnya masuk hutan. Masuk hutan, di situ ada bekas gubuk yang sudah belum tadi ditempati. Ya hujan ya bocor, asal kepala bisa tidur. Setelah untuk anaknya ada, istrinya ada, yang penting tidak bocor, yang penting bisa tidur. Tidak ada dipan, tidak ada alas, semua tidak ada, langsung dari tanah. Jalan ke kota itu jauh, kira-kira 2 jam. Maka ditanya, wahai suamiku, kenapa hidup kita ini menderita sekarang? Yang dulu itu kita selalu segala minta ada, anggur ada, semua piring emas, ya, kendaraan ada. Kenapa kita sekarang seperti itu? Kau tadi mendengar dari Syekh Nuruddin Dinar tadi, kalau Allah itu yang menjamin. Bagaimana buktinya? Keluarlah, kerjalah. Baiklah, aku akan kerja. Keluar itu ada tasbih. Sambil jalan, sambil duduk, sambil ini. Yang apa cuma itu namanya Muhammad. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Pokoknya
dikuatkan yakinnya dengan jalan. Tapi yakin dulu. Akhirnya masuk di masjid. Mulai subuh dia sholat di situ, zikir, tasbih, sampai turun, sampai asar, habis asar, ya baru pulang, baca tasbih. Ini orang yang menguatkan hati. Kekuatan hati ini sekuat pengetahuan hati, sekuat apa yang dimiliki hati, sekuat apa yang didapatkan hati. Allah akan menyuburkan seperti sayuran juga tersiram dengan air, makin subur. Hanya tasbih, nggak ada amalan lain, nggak ada. Pulang kerja, ini kelaparan. Mana sudah dapat upah, ini anakmu lagi kelaparan. Sudahlah, kita ambil yang bekas sampah-sampah itu, ada mungkin makanan itu yang buat sisa-sisa makanan. Allah mungkin lewat itu kasih rezeki. Dan sabar pulang. Bersabarlah wahai istri. Dan aku baru masuk kerja. Bagaimana orang masuk kerja kok dapat upah? Sudah diterima kerja, saya sudah masuk kerja. Saya mulai jam 8 sampai jam 4 sore. Tapi belum dapat bayaran. Terus masuk lagi, sholat lagi, baca tasbih lagi, sampai tur baca tasbih lagi, sampai asar lagi, tasbih lagi, pulang. Harus sholat maghrib bisa di rumah. Ditanya, mana makanannya, mana upahnya? Terus maka istrinya pun berusaha untuk mencari yang di sampah-sampah itu. Bukan ngemis, bukan minta. Betul-betul ini membuktikan rezeki dari Allah. Ini mu'alaf, bekas putra mahkota raja. Ingin menguji dirinya dan ingin mengetahui seberapa besarnya Allah menolong dia. Sudah yakin dengan tasbih.